kompak toy. Gotong royong. Itu teh namanya gotong royong. Ya katinggal teh. Ieu najan tukang kendang diringkus kieu tapi Apa diringkus itu apa tuh? Ditaliin lah, ditaliin. Diikat. Kelihatan mulutnya mah aktif juga gitu. Oh. Jadi ada sengak gitu. Ya. Kompak lah kompak. Ya. Ini berkat gotong royong kok sebetulnya kok. Oh gitu. Gotong royong kalau tapi tidak gotong royong begini kan. Kelihatan Eko Sanip mah kelihatan walaupun tidak semudah gitu ini gitu. Nah. Memang manusia langka bisa itu. Gimana tuh ngurusnya? Manusia langka gimana maksudnya? Ya kan jarang produk seperti ini mah. Oh. Jarang, ini sudah nggak keluar lagi ini. Kalau yang jarang itu begini, kalau yang jarang itu kalau misalkan pakaian begini, ke bawahnya sandalnya begini. Nah, kalau Eko Sanip coba lihat. Gini nih. Nah itu, jadi. Nah, ini yang langka itu. Nanti ini, dulu. Ini barangkali mengikuti penyesuaian atau bagaimana? Pasar yang dilihat dong. Karena ini penyesuaian kan gaji dipotong, jadi akhirnya kan itu juga dipotong celana. Gimana maksudnya? Kan 2019 kan penyesuaian itu artinya penyesuaian untuk dipotong itu. Oh, jadi ini juga ngikutin begini? Iya, ini kan ini budaya ini kan nyeniman banget. Yo. Kata Eko nyeniman. Tapi kalau kata saya ini bukan nyeniman. Pak Koko Koswara teh ini pakai topi ini. Ya itu Pak Koko Koswara. Tapi kan ini Eko Sanip. Ya kan apa bedanya? Beda. Kalau Pak Koko itu pakai itu sudah jadi bagus. Tapi kalau Eko Sanip pakai itu bukan jadi bagus. Nih kain ini, jaket ini tidak luntur ke usum. Artinya tiap zaman kulit. Nih ini kan Kolaborasi Pak. Oh iya. Kolaborasi. Ini maksudnya dari kulit apa ini Pak? Kulit apa? Ini teh kalau lembut seperti ini adalah cak-cak. Cak-cak yang kecil Pak. Iya. Cak-cak kecil. Terus ini bisa jadi jaket seperti begini. Berapa puluh cak-cak? Ya jangan dihitung kita itu mereka itu mah ekonomi. Apa ikut menyesuaikan begitu? Iya gitu begitu. Artinya. Ya namanya juga usaha sih. Kebetulan saya juga pesan dari toko sepatu nih. Nah, jadi kan sepatu punya Yosep kalau nggak salah ini kelihatan. Ini nggak tahu nih. Kayaknya mungkin ini berubah-ubah gitu sepatu saya itu. Nah, berubah-ubahnya? Jadi manakala pakai, kemudian ada ibu-ibu lewat, bongeng gitu, membesar, logor, apa ini? Kalau ada ibu-ibu pengajian, lewat masjid aja ibu-ibu, bong membesar, logor, longgar. Itu kalau udah ada laki-laki itu biasa lagi. Kemudian ada ke pesantren-pesantren anak-anak perempuan. Itu namanya penyesuaian. Jadi penyesuaian tuh bisa kecil, bisa besar, bisa tetap. Oh gitu. Tapi ya saya penasaran kan. Ya. Tanya aja. Kang sepatu kalau dulu buat sepatu di daerah Cibaduyut kan itu budaya sepatu kan. Sepatu, ya. Tanya ini dari mana ini? Ini cenah Kang kebetulan waktu itu kita habis bahan kulit. Ini dari mana? Ya artinya kemana-mana nggak ada ke Garut, ke Madura kemana. Adanya ya mencari dari peraji sunat. Gitu. Akhirnya dimasak dari peraji sunat itu. Iya kan banyak. 5 karung toy bukan segitu. Emang kalau dikumpulkan mah dimasak. Pak, mending kalau yang disunat itu gede Pak. Iya kan. Kalau kecil segini Pak. Kan ada yang gede mah ada. Jadi dimasak dulu, setelah dimasak dioseng. Bukan. Oh, bukan. Besar jadi besar. Oh. Jadi akhirnya ya kebetulan ini sepatunya. Dari sunat itu yang disunatkan gitu. Jadi kelihatan lah kalau ada perempuan bong gitu. Oh gitu. Sejarahnya begitu. Ada. Nah itu Sanip itu kan dicari di mana-mana. Jadi lain daripada yang ini, walaupun pakaian ini seperti ini, pasar lah gitu. Jadi bukan penyesuaian itu Mbak ya, bukan. Bukan itu. Kalau penyesuaian mah pemotongan lah. Tapi ya nggak ada juga yang tetap ada yang naik juga Pak, ada Pak itu. Ya nasib itu tergantung amalan-amalan kita lah. Oh begitu. Amalan-amalan kita gitu kan gitu. Ada yang 30.000 kan. Iya Pak.
Ada yang 800.000. Yang 1 juta juga ada Pak. Ada Pak. Nih si Iroh juga nggak ada nih dari sini mana minum juga sulit. Tidak bertanggung jawab seperti ini gitu. Toy kan pacarnya mana gitu. Kalau pikir-pikir zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda Toy. Saya malah tidak percaya program-program sekarang itu mengkikis budaya-budaya yang dulu yang sudah dipertahankan. Misalnya yang seperti gotong singa itu, gotong royong itu. Gotong royong. Nah dia salah satunya gotong singa itu gotong royong. Gotong royong itu kalau misalkan di Jawa Pak. Kalau di Sunda kan bukan gotong royong Pak, kan kalau di Jawa kan Pak. No, tidak semua gitu. Atau mungkin kalau di sini kuntul di Jawa bagaimana nanti kan nggak tahu saya juga. Coba pikirin harus gitu. Ya kan kenapa tuh? Jadi jangan mancing-mancing lah sama Eko. Nanti kena jurang celaka. Saya bukan mancing Pak. Begitu. Kalau saya kan melihat itu Pak. Iya. Lihat bahan dari Bapak. Ya kan ini kan dari praji sunat Pak disebut tidak disebutkan dari kulit kuntul tidak kan gitu. Ini kan praji sunat. Pak, gitu. masalahnya begini Pak. Ya. Masalahnya ada apa dengan gotong royong? Ini gotong royong sudah dicamkan ini orang tua dulu sudah menanamkan ada di dalam simbol di sana. Bineka Tunggal Ika ada gotong royong kan? Ada. Padi, kapas dan sebagainya. Ada. Itu lingkung seni gotong royong juga ada Pak. Ya ada. Ada. Nah, ini kan gotong royong. Ini gotong royong. Ini gotong royong Pak. Gotong royong ini. Gotong royong. Bagus nah ini. Salah ikut menyesuaikan lah Pak. Ya media gotong royong. Nah itu gotong royong itu apakah bisa dipertahankan atau tidak? Bergantung Pak. Bergantung kemana? Bergantung kepada orangnya Pak. Kan enak yang bergantung itu. Bukan masalah bergantung begitunya Pak. Maksudnya itu bagaimana mindset orangnya Pak. Kalau mindsetnya memang itu orangnya memang sudah suka gotong royong pasti gotong royong Pak. Ya. Seperti itu. Contoh gitu kan. Dulu itu kan gotong royong semua ada di tempat-tempat bereng kerjasama daerah itu. Sekarang itu harus ada yang bisa menyelesaikan. Adakah pelaku budaya yang bisa mempertahankan tentang gotong royong menjadi ikon? Itu kita tunggu. Pasti ada Pak. Bukan. Kalau masalah gotong royong Pak. Ya harus kan sekarang masih terlihat Pak masalah gotong royong Pak. Masalah gotong royong mah suka kelihatan kita. Misalkan kalau ada orang yang misalkan makan nih Pak. Pak Eko lagi makan. Ya. Terus saya datang. Kan saya ikut juga. Bukan gotong royong, itu mah nyorok, nuk itu mah nyorok, itu mah nggak punya modal. Itu gitu. kan bagian dari gotong royong Pak. Iya. Jadi yang sebenarnya gotong royong itu seperti apa misalnya Pak? Misalnya, menurut Pak Eko ini. Gotong royong ya artinya harus kita bebarengan semua, tidak pandang buruh lah gitu. Buruh. Tidak pandang bulu. Bulu. Nah berarti kan sama tadi juga kalau misalkan Pak Eko makan terus saya ikut makan kan itu gotong royong. Ya perlu lah. Ya, si Roh kemana tuh? Si Iro bentar lagi mau datang ke sini. Daripada sekarang misalkan nunggu Iro kan pasti lama. Ya, mendingan kita sambil melamun, memikirkan gotong royong, kita hiburan dulu. Boleh, mau hiburan apalah silahkan. Tapi ini sudah nggak semangat hidup tuh. Kenapa? Ya tadi ada penyesuaian itu. Ya balik pula. Jika nama sampai belum pulang di sini. Ini udah malam gini kan, udah jam 22 ya. Ya. Aduh sulit nih. Ya, biarlah tunggu di sini aja lah. Kita mah nanti menyesuaikan. Saya nanti akan balik subuh aja. Menyesuaikan aja nanti malah.
teu nemongkeun kampung urang teh kampung anu beragamis. Sok benerkeun. Ini roh. Sok urus. Nemu dari mana yang begini? Bukan nemu dari mana, nggak tahu dari tadi juga tiba-tiba aja nuturkeun gitu kan. Apa? Kalau misalkan lepas dari entoy, cobalah cari laki-laki yang lebih gagah. Warahat toy awe gitu mah. Enggak, udah ada memang sama Iroh juga sudah kerasa, nggak ada yang sekuat Kang Toy buat Iroh mah. Ya tuh entong nah, jangan berpindah-pindah hati. Nggak ada berpindah-pindah. Coba kalau dibandingkan ini usianya juga jauh atuh. Jauh atuh. Kang Eko Sanip, saya mah tidak berpindah hati, berpindah badan. Ya, Kang Eko Sanip, Kang Toy, Iroh mau cerita dulu ya. Yo, siap. Jadi sebenarnya Iroh teh dari tadi teh sedih, nyeri hati, Sama? sakit hati. Iroh Sama? teh. Sama si Bapak ini. Sama debt collector tuh. ini. Bukan debt collector atau ini mah. Perlu Eko sakit bunuh hati. dia. Jangan dulu, dengerin dulu. Kalau udah denger ceritanya baru bunuh boleh. Ya. Kan mau ke warung Iroh teh di sana teh jalan teh nanjak. Ya Kak Eko Sanip nanjak nih. Iroh teh sudah berjalan. Enggak nanya kan? Set. Nanya gitu. Atuh nyandak we atuh abitna. Nanya. Nanjak. Nah, di tengah-tengah Iroh teh langsung eureun, diem. Berhenti. Enggak kuat Iroh teh napas teh. Karena nanya. Udah sesek. gitu ya. Udah sesek nanjak. Aduh, enggak tahu jalan teh mendadak nanjak sendiri jalan teh. Dan memang tadinya juga enggak nanjak, enggak tahu, juga enggak ngerti. Pemohalan. Nanjak sendiri. Iroh teh di tengah-tengah gitu teh ya. Si Bapak teh bukannya bantuin Iroh, Kang Toy. Tapi ya, malahan sweet. Nah, si Bapak teh. Bawa ya. Bawa. Jangan Bener, dulu, belum bener selesai tuh. ceritanya. iya. Nah, terus? udah wit gitu teh. Nah. Kang Sanip, Kang Toy, tukang beca, Hmm. tukang ojek, ya, tukang delman, ya, langsung nyamperin ke Iroh teh. Iroh teh direntog Iroh teh sama tukang beca sama tukang ojek. Semuanya Diapain? Direntog itu diapain? Direntog teh apa tuh ya? Direntog tuh apa? Direntog teh apa? Itu kan bebek yang pendek itu rentog. Entong. Jadi sama semua nih ya Iroh teh. Dan ceritanya Kerumunin gitu. Dikerumunin ceritanya itu. Iroh teh kan langsung kaget ya. Dikerubutin. Bukannya bantuin. Jadi gini, si Bapak teh teu kuateun cenah, teu katanagaan cenah. Oh minta lontong kah itu. Minta tolong. Datang tukang beca gitu sih Yang itu teh laki-laki yang ini teh ke Iroh teh ada yang pegang ininya, ada yang pegang itunya Iroh, ada yang pegang anunya Iroh. Kenapa dia mah tuh dipegang anunya? Dipegang anunya diam, ada enak atuh. Nah, tapi penjelasannya teh kata si Bapak teh sekarang teh kan kita teh harus membudayakan gotong royong. Cenah jadi modus. Jawabannya teh. Eta mah alasan. Modus. alasan. Sini Pak. Kumaha. Ya. Bapak mau tanggung jawab nggak? Bukan masalah tanggung jawab. Bapak kalau misalkan mau Ada ngambil Iroh, harus tanggung jawab. Harus kuat. Sagalagi harus ngukur kakujur. Jadi mengukur diri. Mengukur diri atuh. Mau mendorong ku sorangan. Sigana kagalih ka gurutu. Jadi rusak sendiri ya, laka sendiri. Akhirnya karena tidak mungkin dikerjakan sendirinya gugup tukang beca, tukang meri, tukang naon bantuan gitu. Minta bantu gitu. Kang Sanip, iya, Iroh mah gak ngerti sama Kang Toy mah tadi nanya kan ke Iroh. Iya. Itu nemu dari mana yang gini? Dan Wih. si Kang Toy mah amnesia dia mah. Kenapa? Iroh sampai ninggalin warung teh apa? Coba nggak ada teh pan disuruh sama Kang Toy, disuruh ngajemput si Abah ini. Toy. Di Tonggoh di situ. Harus tanggung Nggak, jawab. Memangnya ini apa nih Bapak hubungannya dengan Iroh itu apa sebetulnya? Ada apa? Saya itu disusulan suruh datang ke sini. Pan disuruh sama Kang Toy, disuruh. Kan? Saya teh mau diapakan Kan sekarang? yang saya suruh datang ke sini teh Pak Raji. Buat Bukan yang apa? ini. Pak Raji buat Kan apa? buat Iroh hamil enggak? Pan Iroh mah hamilnya permanen. Oh ya. Jadi ini teh siapa Roh? Siapa Roh? ini? Ini teh. Kan yang disuruh sama Kang Toy, disuruh ngejemput di Parapatan di sana. Iya, kenapa yang dibawanya debt collector? Udah gak tahu dah yang adanya di sana ini. Toy,
coba lihat ini performan dia bukan debt collector ini. Bisa aja nyamar Pak. Bukan, ini kelihatannya caleg. Caleg, tahu gak sih katanya? Caleg calon dileg-leg. Sana calon legeg sana. Nah ini Bah, walaupun kita ya udah terima kasih nyelamatin torrent ini. Gede ya. Mungkin ini ya keluarga saya juga nih. Pak Eko Sanip kenal sama ini? Wah, mana tahu. Nah, baru tipe seperti ini baru tahu. Tapi kayak yang kenal itu barusan. Iya barusan nyebut abah segala. Itu abah mah kan udah tua. Oh, gitu. Kan saya masih 17 tahun. Kan. Ya, sekarang gini, Kang Toy nggak kenal, Iroh nggak kenal, Kang Sanip nggak kenal. Terus saha? Yang geus balik we atuh. Jangan. Awal mah. Tuh ya. Jangan, gini yang jelas Bapak ini dari tadi ke Iroh sepanjang jalan ngejelasin terus gotong royong, budaya gotong royong kan Gitu, Iroh ya. Tah, kayaknya nih si Bapak teh berenang tukang gotong royong apa gitu. Jualan gotong royong apa? Dan saya nggak ngerti atuh. Gini memang Toy. Profesinya mungkin tukang utang gotong. Ya memang dia mantan gotong singa juga itu. Ya. Gotong mayit juga. Gotong mayit juga. Ini Bah, kalaupun bisa disebut Abah, siapa nama teh? Usep. Nama Abah siapa Pak? Usep. Mau Abah Awi, mau Abah Heri, mangga. Oh, Abah Awi, Abah Heri. Kok dua-dua gitu Pak? Ada Bah Awi. Apaan gotong Awi? Gotong Awi. Serius gitu Pak? Kira-kira mau tanya dari mana Abah? Apanya Pak? Asal tempatnya gitu kan. Oh. Jabatan sebagai apa? Kita Banjaran, harus tanya Pak. dulu. Dari Banjaran Pak. Bukan Kang Entoy ini Abah. Oh ini abah. Iya. Soalnya ini wajahnya Matanya. kesini Eko Sanip. Ya, sebab ini ada anak-anak dari SMK apa? Adi Pratama. Terus Kemudian dari ada SMK. SMK. SMK 1 Cipatat daerah mana? Wah, Cipatat mah kayaknya mah itu Mungkin mah kan anak-anak lembur. belum tahu gitu. Abah Ya, itu dari ya. mana? Nah, boleh. Kenalan dulu perkenalan, Bah. Dari Kabupaten Bandung. Ah. Alamatnya tempatnya bagus. Namanya Kampung Burujul. 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 Burujul ugal poe. Borojol. Nah, jadi Abah mah borojol di Burujul. Oh, Burujol. Oh, Di Cabarojol lahir di Burujul. Ini Bah memang di ini keadaannya terutama di Kampung Paburantak ini Ya. kelihatannya Yang mana Pak? Kampung Paburantak Pak? ya kan keadaannya juga lihat tuh teko mana Setelah ada penyesuaian. penyesuaian sehingga agak Paburantak itu. Kelihatannya ini kami mempertahankan karena sesuai dengan amanat atau warisan sesepuh ya. Bahwa tingkatanlah gotong royong betul terasa betul bahwa Pak, betul Pak, bukan betul Pak. Betul. peyem Peyem, betul. Pak. Ya. Artinya ada di apa tuh di lambang negara kita ya. Ya. Gotong royong. Manakala di sini itu udah agak miring-miring atau agak mengkikis lah. Terkikis dengan program-program pemerintah ya artinya ada yang sedikit mengikis tentang gotong royong. Semangat untuk membantu dan sebagainya sehingga ada program yang lain. Gimana nih Abah kalau kelihatannya Abah pelaku budaya, gimana mempertahankannya sehingga kampung kami bisa tetap bertahan tentang gotong royong gitu. Ya, nuhun. Jadi gotong royong. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung, sabi lulungan. Ya, itu sama. Itu juga Pak. Artinya gotong royong. Gotong royong. Kalau misalkan itu sama, kenapa Bapak nyebutin lagi Pak? Sudah Kan itu gotong- beda. Oh beda. Oh iya. Beda sebutanana. Oh gitu. Tapi beda. Ya. Secara nasional mungkin sabi lulungan tidak akan mengenal, tapi gotong royong mengenal. Oh iya. Kemudian masalah gotong royong atau apapun itu namanya. Jadi di Nusantara ini, di bumi Indonesia ini memang sudah jadi akar. Itu dari awal. Ya. Karena sebetulnya bukan hanya Indonesia, secara kemanusiaan. Saling tolong menolong dengan sesama itu pan sudah sakuduna. Sudah seharusnya. Nah itu ya. Ya sekarang seperti
perkembangan, kemajuan dan lain sebagainya, kemudian kebutuhan masing-masing. Kalau dulu itu yang namanya bikin rumah, kan tidak perlu ada tukang bayar berapa dan lain sebagainya. Ya. Ini juga masalah pergeseran, pergeseran masalah pekerjaan. Pergeseran atau penyesuaian, Pak? Pergeseran. Oh, pergeseran. Sekarang seperti begini, di perkampungan, di perkampungan sawah, kebun, mereka sehari-hari itu bekerja sebagai tukang sawah, petani, di kebun, itu pekerjaan yang utamanya. Nah, dengan adanya kemajuan seperti sekarang ini, dulu itu sawah, tanah itu kan dipelakan ku pare. Padi. Sekarang itu dipelakan ku naon? Batu, perumahan di mana-mana, jelek ya di mana-mana. Akhirnya petani itu sudah kehilangan. Kehilangan apa, Pak? Nah, kehilangan pekerjaan sebagai petani. Bergeser. Jadi? Bergeser dia jadi tukang aduk, ya, tukang bas. Dulu bas ben, Pak? Bas teh. Jadi pingpinan keur ngawangun lah merenannya, pembangunan, tukang kayu lah, tukang kayu ya bisa. Kalau dulu itu di sawah itu kan sampai tengah hari, sorenya itu kerjanya, sorenya itu kan santai, nyalse, makanya kebanyakan istirahat. Gotong royong itu biasanya jam 12 ke sana. Karena setelah selesai bekerja. Nah, yang dilakukan apa itu, Pak? Biasanya, Pak? Macam-macam. Makan bersama misalkan, buat ram. Makan wae sih entoy mah. Ai urusan makan mah eta mah naluri. Urusan makan mah. Teu diajak ya lapar mah langsung we. Motoran piring. Diajak ya. Jadi itu permasalahannya, ada pergeseran di dalam pekerjaan. Ada lahan pergeseran budaya ya, Pak ya? Lahan pertanian sudah habis, akhirnya masyarakat mencari pekerjaan-pekerjaan lain yang memang menyita waktu. Nah, untuk urusan gotong royong, nah ini sebetulnya kembali bahwa gotong royong itu adanya dari hati. Jadi bukan hati ujug-ujug kesana kemari, bukan maksudnya. Jadi dari hati, yang namanya gotong royong itu ada keikhlasan, ada keinginan. Jadi semua disatukan, tidak memandang urusan ini nih. Apa, Pak? Ini apa? Ini nih. Nah, ini apa ini? Jempol sama telunjuk. Mani. Jadi tidak ada urusan dengan urusan upah. Mani. Cek dina Sunda mah, nih kata-kata Sunda mah. Yang mewujudkan gotong royong sabilulungan itu sarasa, sapamadekan, sakahayang, satujuan. Itu bersatu, tidak memandang upah. Yang penting wujud daripada keinginan itu ada nanti, terwujud keinginan bersama. Nah sekarang ada di samping yang tadi ada pergeseran-pergeseran karena ada pergeseran urusan pekerjaan, urusan lahan yang ada, urusan kesibukan. Nah, ada juga program-program yang memang datangnya dari pemerintah. Jadi segala program, nah ini yang saya rasakan, saya rasakan. Program yang ada datang dari pemerintah untuk masyarakat di bawah harusnya dikaji dulu, dilihat dulu, harusnya. Jangan hanya program tersebut diluncurkan begitu saja, kemudian merusak tatanan budaya yang ada. Tapi ntar Bah, kan itu tanggung jawab seniman dan budayawan untuk mensinergiskan program pemerintah dengan tatanan gotong royong tadi. Bisa dipadukan. Betul. Jangan pinter kan, dari ini jago juga harus bodoh ekosanip teh. Pinteran maneh. Oh iya. Nih, jangan keluar dari skrip. Ya, Abah tanya. Sama siapa tanyanya? Sama semua. Oh iya.
Banyak dong, Pak. Nah, sama. Oh tuh, sama semua di sini yang ada. Termasuk sama yang mendengekan gitu. Apa itu mendengekan? Pak, mendengekan itu apa tuh, Pak? Cek baru dak aya nama mendengerin. 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 Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Jadi poho deui nya pertanyaan teh. Jadi poho deui. Jadi poho deui pertanyaan. Yang jelas begini. Jadi program-program yang ada itu harus ada penyesuaian. Jangan sampai merusak budaya yang sudah ada. Salah satu contoh, maaf. Dimaafkan, Pak. Nah, sebelumnya juga sudah saya maafkan. Itu dulu pernah ada program padat karya. Program padat karya itu zaman era Orde Baru ada. Kemudian zaman sekarang muncul lagi padat karya. Dulu nih. Goreng-gorengnya abah teh kungsi jadi kepala desa. Ya, kungsi jadi kepala desa ya. Untuk mengajak masyarakat, itu cukup dengan sacewir kertas. Selembar kertas. Tidak selembar, sacewir mah. Salah wae ya mah. Selembar mah gede. Gede. Selembar itu bisa dibagi 8. 8 secewir. Di situ diketik minta bantuan untuk sumbangan. Apa tuh? Karena sumbangan baik ya mah. Wajahnya memang wajah sumbangan. Untuk membersihkan selokan. Iya. Itu diketik Irigasi. atau ditulis, Pak, di kertasnya? Bisa diketik, bisa ditulis. Tadi bilangnya diketik. Ya, kumaha neng ros ya malah. Kiro. Neng kiro. Poho. Ingat kakak bogoh baheula, aduh kainget-inget we. Aduh. Boa-boa. Jadi nah itu kita sebarkan ke masyarakat. Yang secewir itu. Saya bisa bayangkan, Pak, ini secewir itu diketik, Pak. Segede gimana tulisannya, Pak? Tong ditanyakan itunya tuh Toy. Ini makna dan itunya. Tuh, kadang-kadang jadi pintar jadi pintar. Jadi itu dengan hal sebegitu saja masyarakat sudah datang. Nu mawa pacul, anu mawa arit, macam-macam. Kemudian datang program padat karya. Padat karya itu kan dibayar. Iya. Dibayar. Harusnya? Harus nanda tangan. Berapa orang? Masing-masing sabar. Iya, untuk bukti. Nah, berjalan padat karya. Begitu padat karya tidak ada kembali dalam program. Program itu? Nah, program Abah teh pan nulis deui tah karena memang selokan sudah harus dibersihkan. Nulis lagi, namanya itu girik. Diundang lagi masyarakat. Tidak mau karena tidak ada uangnya. Nah, itu hal seperti itu. Kenapa tuh enggak ke kepala desa saja Abah yang membersihkannya? Atau bukan juga gotong royong atau pinter Iroh mana euy. Nah, seperti itu. Akan ada suaminya, anaknya, gotong royong tidak semua harus dibawa dengan masyarakat. Atau nggak akan kata nagaan, Ari Kang Sanip, solokan teh kan panjang. Akan ingin mempertahankan program gotong royong sudah tertanam dalam Pancasila itu. Sekeluar juga bisa. Sekeluarga? Iya. Kecapean teuing. Ya paling capek. Ya paling meninggal capek. Kan lanjutnya ya. Lanjut mah. Saya dulu nih. Sok silakan. Sok kumaha. Kenapa itu padat karya dibayar? Kan gitu kan? Bahaya. Kenapa padat karya itu dibayar? Karena itu artinya itu memberdayakan masyarakat yang ada di situ. Ya. Nah, sekarang kenapa dibayar? Ya wajar karena mereka juga kan mengeluarkan tenaga, Bah. Ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita mengundang misalkan tenaga dari orang lain, kan bisa mahal harganya, biayanya bisa lebih besar. Tetapi kalau memanfaatkan, memberdayakan masyarakat yang ada di situ, itu kan bisa lebih murah. Seperti begitu, Bah. Betul, itu memang diakui. Tapi mestinya program itu kan tidak seperti itu. Itu kan akhirnya membunuh gotong royong. Jadi tidak harus dibayar begitu.
Bukan, bisa ke hal lain. Apa Bisa misalnya? ke hal lain. Misalnya? Ya. Misalnya begini. Ah. Misalnya dibelikan kepada alat pertanian. Jadi mereka itu kan bawa alat. Ya. Anu boga arit, Bawa arit. dikasih nih untuk ganti nih. Ganti itu dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Oh gitu. Jadi tidak mendidik gitu. Tidak mendidik. Karena kalau dalam bentuk uang akhirnya demikian. Iya. Nah, yang paling parah lagi. Oh, Apa nih? Yang paling parah lagi. Kepala desa dituduh menggelapkan uang padat karya. Karena dulu ini jadi masalah di Jadi masyarakat. Abah tuh dituduh ya? Dituduh, wah cenah mah dihakan ku kades, ya. Dimakan sama kepala desa. Nah seperti itu. Tapi Abah tidak merasa. Boro-boro nah memang eueuh atuh. ya. Kalau ada mah ya, kalau mah enggak ada. Dah dulu juga begitu diberikan itu barangnya, paculnya, congkrangnya, lingisnya gitu. Kemudian sudah dikasihkan dari pemerintah, kan butuh uang untuk pekerjaan itu, jual aritnya, paculnya. Beda. Udah, sekarang mah Iro. Hanif. Ini sudah ngaco sulit lagi ya, ini mah. amat. Sekarang mah Abah kan ini belum dikasih air Ya, nih, Roh. istirahat Sambil dulu. sambil minum kita hiburan Kita dulu nih. dengarkan Ya. lagu ya, Bah ya. Siap, siap. Jalan-jalan beberenjen Najan ieu nganggo kacamata riben Sajabun beler-giler kanulanjeng di bioskop papendah gerengan tak kareksis ngajak ibut bari muring murah kupis sagebayan katinggalan wangosna Teles gebis tikus rung di pasar baru Saya kan tadi udah dengar kata Abah ya, Ya. kalau dulu lewat secewir kertas ya, jadi langsung kompak pada gotong royong gitu ya Bah ya. Tapi kata saya zaman yang sekarang ini nih, ini mah lebih canggih Bah. Apa tuh? Bukan sama secewir kertas, Apa tuh? tadi buktinya Iroh yang mau kesini sama Abah cukup dengan siulan Wit, wiu. langsung daratan gitu. gotong Benar. royong. Benar, benar. Bener. Ari eta mah reuas. Eta mah reuas, aya eta mah. Dikira Ya, rewas. Melihat ada anak eneng gitu. Anak munding jatuh gitu. Anak Kan? eneng, ya eneng teh anak kuning. Sekarang kalau anak kuning anakan namanya apa? Eneng-enengan. Anak eneng. Nip, Nah, ini si Abah kasihan. ya, Tadi anaknya nungguin. gimana itu? Sebelum datang kan anaknya sudah nungguin tadi di sini. Oh gitu. Tanyain gotong royong dia tahu nggak? Ini anaknya nih. Nah ini. Ini Bro, anaknya. tanya, nih. nah ini. Sok, sujud sama Bapak. Ayo sujud. Nah, Mirip ya. Anaknya. nah ini Tuh. tanya. Anak keberapa, Bah? Ini. Anak keberapa? Kasabarahanya. Dari istri. Dari bibit tuh yang mana? Istri yang mana ini Pak? Istri yang mana? Istri yang mana? Ya, Said B. Tanya Roh, betul nggak gotong royongnya gimana rasanya sekarang? Sok. Itu Sok, yang itunya. Ujang namanya siapa? Biar Atau pengen kenalan dulu atau Iro? nanti Gotong royong yang dirasakan. ya gimana? Zalfa, anak zaman now. Oh. Namanya Zalfa, anak zaman now. Jalpa teh
hewan yang tinggi itu. Temennya Indomaret. Jadi gimana gotong royong tuh? Jul, Pak. Ya, apa yang dirasakan bahwa betul-betul kan tahu ada gotong royong. Iya. Ya bagaimana anak sekarang, anak milenial sekarang. Gimana? Jadi anak-anak zaman sekarang tuh lebih mentingin gadget daripada gotong royong. Lebih mentingin gadget. Nah, abah Gadget. keprokan Kang Kamalion. Ya biar rame atuh Iro. Daripada sepi. Lain kali besok ngecekek sih. Toy. Tapi ngomong-ngomong, senang ketemu sama Bapak sekarang. Yo, mau Udah tanyain, lama tinggal ketemu sama Bapak. Alhamdulillah senang. Perasaannya gimana? Gimana? Senang banget. Senang banget. Ini Berapa kalau tahun kalau ditinggalin sama didengar Bapak? sama si Ambu ya kacau ya. Berapa tahun nggak ketemu? Bapaknya siapa namanya? Siapa namanya bapaknya? Siapa tadi tuh? Kan ini bapak kamu. Siapa namanya bapaknya? Bapaknya siapa namanya? Lupa. Masa sama bapak? Aduh. Masa lupa. Mataknya boro-boro kabatur. Nah ini manusia zaman sekarang maka bapak saja lupa. Nah ini. Namanya lupa. Atau bener ini bapaknya gitu. Atau kamu salah? Yang ini atau yang itu bapaknya? Coba Yang ini perhatikan. kayaknya mah. Kalau misalkan dilihat dari wajah, itu bapaknya. Ini ya bapaknya. Itu ya? Mungkin Nah sungkem atuh kan itu. Sungkem ke sana. Ayo sungkem. Ayo. Nah ini bah Sungkem dulu, kehadiran sungkem dulu. bukti seperti ini ya bah. Sungkem dulu. Tuh. Bahwa anak-anak muda ini gotong royong itu bagaimana implementasinya? Implementasi gotong royong bagaimana untuk di zaman sekarang, Ade? Nanti Kira-kira diterangkan dalam kehidupan kira-kira. sehari-hari yang namanya gotong royong itu seperti apa? Misalnya kalau ada pelajaran misalkan ada yang tidak bisa kasih contoh. Kasih contoh gotong gitu. royong yang berarti gitu bukan? Gotong royong teh. Hah? jadi gotong royong sekarang tuh kayak misalnya Nonton bareng Jumat bersih. Jumat bersih. Nah, Ada. Oh seperti itu. Masih ada? Masih. Di sekolah ada? Iya. Atau di lemur kamu juga Ya ada? masih sekolah ada doang. hari Jumatnya masih ada tuh ya ada Jumat bersih. Di Kalau sekolah nggak ada aja. Hari Jumat, nggak Di ada. sekolah seperti itu. Terus apa lagi misalnya Itu doang sih. punya pacar satu bareng-bareng gitu. Hah? Enggak. Oh enggak. Oh gitu, bukan. Nah pemahamannya baru seperti itu berarti kecil banget ya bah? betul. Hmm. Jadi Sebentar dulu. permasalahan. Nah, Jadi ini yang mana bapak kamu? Yang ini yang itu. Astagfirullah. menikeukeun eta. Ya? Atau tukang goong? Yang mana? Bukan. Yang mana? Kayaknya ini iya ya, nya lempar batu sembunyi tangan teh kieu ya. Nah, jika nama ieu anak maneh. Toy. Beda pak. Anak keempat. Beda. Ya. Beda. Kalau anak saya itu kelihatan wajahnya wajah penyesuaian. Nah, ini tuh Wajahnya ke penyesuaian. ya gan betoy lah. Ya udah kalau gitu. No, jadi seperti itu gambaran salah satu aja. Nah. Mungkin secara general, general. Wah. General teh pangkat di luhur itu. Jenderal. Bukan seluruhan. Nih. Nah gitu, bah. Jadi kalau melihat sekarang itu kan sangat khawatir, sangat Nah. miris. Untuk berbuat suatu kebaikan saja sangat Kalau susah. miris di itu pakai baju hangat pak. Tiris. Oh tiris. Ini nih yang Seperti begini lah. Kita berjalan melewati jalan di persimpangan, Simpang 5, simpang 4 pak. mau simpang apapun itu Oh Mas, iya. ya. Boleh. Kalau mau belok selalu ada orang-orang yang Pakai sen aja. seharusnya yang mengatur, yang mengatur. Ya. Jadi pengatur Itu ada. sebetulnya kan hal-hal yang sangat berbuat kebaikan. Itu salah satu dari sifat gotong royong Oh gitu. agar supaya tidak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Walaupun itu hanya seorang, tapi kecil lah untuk gitu. mengatur banyak. Orang itu. Tapi yang sangat disayangkan sekarang ininya sudah ke uang. Di tiap Kepalanya, perempatan, ya kepalanya Kepalanya. sudah ke uang. Dari pola Kepalanya. pemikiran semua tentu. Ya, sudah bukan membantu lagi. Hmm. Tapi itu sudah jadi kasab, sudah jadi penghasilan, Kehidupan. sudah jadi kehidupan. Penghasilan ya. Tapi dia Jadi memang butuh pak penghasilan. duit itu pak. Sangat-sangat butuh. Makanya di sini pergeseran mana yang sifat tadi itu, ya, serasa,
Kita saling membutuhkan, sapa madegan ya, sapa madegan. Jadi kita satu tujuan. Sama-sama ya, satu tujuan. Satu keinginan, satu tujuan untuk mewujudkan negeri ini yang aman, tentram, repeh, rapih, kertara harja geus jauh ayeuna teh. Sudah jauh. Untuk mencapai itu pencapaiannya itu sangat jauh sekali. Sebetulnya gotong royong itu sangat luar biasa. Kemudian, Sabilulungan itu jadi ikon Kabupaten Bandung kan. Sabilulungan, aya geuning lagunanya. Sabilulungan, dasar gotong royong itu dasar. Ya. Dari dasar gotong royong itu diantaranya adalah Sabilulungan. Jadi kerjasama yang baik dengan tanpa pamrih. Jadi tanpa memikirkan uang gitu kan. Ya. Mengharapkan imbalan. Imbalan lah gitu. Tidak segalanya diukur dengan uang. Tidak segalanya diukur dengan uang. Itulah gotong royong namanya. Nah, gotong royong. Gotong royong. Pokoknya mau membantu, mau apa. Sekarang sudah hampir punah. Nah tadi ya, Kang Sanip nyalahkeun kumaha atuh budaya. Ya. Gimana itu budayawan? Pelaku. Pelaku budaya bagaimana? Itu ini. Masalah gotong royong itu tidak bisa menyalahkan orang perorangan. Bahkan di sini yang menjadi tanggung jawab yang tadi dicontohkan, ya, itu yang jadi contohkan. Justru yang harus mengatur itu adalah para pemimpin negeri ini. Dari Tongoh sampai ke bawah, Pak RT, ya, dari terbawah untuk Pak RT, sok kumaha, ngayakeun gotong royong, dibudayakan kembali, naik ke tingkat RW. Kemudian tadi juga ada apa, Jumat bersih. Di sekolah, kan? Di sekolah itu ada, di sekolah masih ada piket tidak? Masih ada piket. Nah itu piket itu kan diatur untuk kebersihan dan sebagainya. Itu cara-cara ya. Nah, cara-cara itu harus ditingkatkan kembali. Jangan dibiasakan pedah-pedah negara atau pemerintah boga duit, sagalana diukuran ku duit, dikasih duit untuk bekerja dan sebagainya. Nah ini akan mengikis, Mohon dikaji ulang lagi. Kemudian aturan yang tadi, ya aturan yang tadi. Jangan sampai dibiarkan. Naonnya jadi polisi di lawang-lawang gitu dah hareurin atau naon itu walaupun itu jadi kasab. Nah itu juga satu tanda untuk bahan kajian gitu. Itu bukan satu gotong royong. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk lamun urusan ti budaya nya tadi gak dicontohkan kan ini nayaga nih. Ya. Ini satu kesatuan. Satu contohnya. Sigana tukang kendang, lamun teu digoongan ngamak gitu kan. Nah seperti itu. Satu rasa itu. Jadi satu sarasa itu ini. Begitu kendang salah juga ngaliuk. Begitu goong salah ngaliuk. Salah ngagoongan teh. Nah ini salah satu gitu. Sarasa. Jadi yang diharapkan mungkin di sini mudah-mudahan gotong royong itu muncul kembali karena sempat ada kabinet gotong royong dulu itu sangat luar biasa. Bukan hanya di tingkat rendah ini sudah nasional, bahkan secara keseluruhan ini dunia itu pemberangkatannya dari gotong royong. Sebelum ada teknologi mau saling membantu dengan siapa? Sebelum ada peradaban yang bagus, mau saling membantu dengan siapa? Mereka satu sama lain. Jadi yang namanya gotong royong itu lahir sejak zaman dunia masih kena hipu meureun lah. Dunia masih kena beye. Nah sekarang sudah bergeser. Yang namanya cik euy tulungan, tolonglah saya. Tolonglah bantu saya, itu sudah ini. Pakai rokok itu cik. Sekarang begitu ada yang ngomong begitu, jawabannya kan wani piro. Geus kana wani piro, mindset teh geus kana duit. Tapi berarti itu mah gara-gara iklan, Bah. Tapi menurut Sanip ada program yang sangat ringan. Gimana? Asal kita semua aja bisa menyepakati program Sanip yang alhamdulillah nanti dilaunchingkan lah. Ini tentang gotong royong. Waduh. Pertama tidak menggunakan girik.
Apa girik? Apa tuh? Itu surat yang secewir itu. Oh. Nggak disebar-sebar tidak. Itu namanya sebenarnya. girik. Cuma kita kerjasama dengan merbot lah gitu. Berbuatnya apa? Ya itu Yang ngurus masjid. ngurus masjid, Jaga masjid. tukang adan. gitu. Terus? Jadi kita programnya itu adalah 1 RT 1 hari meninggal dunia. 1 hari. Sudah. Meninggal dunia. Sudah. Semuanya pasti akan ada gotong royong di sana. Tidak akan dikasih juga. Yakin. Terdengar aja di masjid. Gotong mayit. Innalillahi wa inna rajiun. Bapak suye parantos ngapunten. Rupina mangga urang doakeun mantena berong. Gotong royong yang murni. Berarti harus ada yang meninggal seminggu 1 orang. Itu tiap mungkin RT. kalau diterima itu di program itu. Sarannya gitu. Iya saran itu kan baru saran. Kan gitu. Gini, Kalau Mang ini Sandi. mah Kalau nggak ada misalkan minggu ini misalkan sudah diatur, oh ya oke. Terus minggu Sanip bawa bedog ke tiap RT. Ku sanip tiap RT, Tapi ini- setiap RT hiji gitu saya Tapi kalau misalkan seminggu sekali terlalu lama. 3 hari sekali lah. 3 hari sekali lah. 3 hari sekali lah. 3 hari sekali lah. Nah itu Gitu. mungkin ya toy. Ya Soalnya bukan kalau 1 minggu sekali kan terlalu lama. itu mohon maaf itu mah hanya itu program yang ya lah kalau Ini diterima kalau nggak terima mah jangan. Misalnya ini mah. Lain jadi karena program gotong mayat. Aduh, Ya kan lumayan itu juga gotong usaha. royong atuh bah. Sama itu juga usaha. program gotong mayat, Itu gotong royong. betul ya Bah. Artinya kalau dengan tujuan apa ya itu? Dengan secara manusiawi meninggal. Kenapa ya kepada yang meninggal cepat-cepat untuk dikuburkan ya? Burung semua gitu. Wow. Kenapa Tabah? Lamun teu gancang-gancang dikurap. Apa? Kenapa? Ini mana? Kita kan lagi ngobrol gotong royong. Ya kan ya. Kenapa jadi lari ke mayit? Kan banyak orang Ya. Pertanyaan kerjasama itu mah Kang kan. Toy. Iya, tapi kan ini lagi ngobrol gotong royong. Iya kan? Kalau gotong royong tuh misalnya gini nih. Kan tanpa uang. Bukan kerja bakti misalnya. Ya, kan Ada banyak selokan, orang. Ada selokan. Iya banyak orang. Ini kok kenapa jadi programnya 1 minggu 1 orang meninggal? Supaya orang banyak tidak disuruh kan harus nggak mengeluarin surat kan? Nggak pakai surat, nggak Hanya pakai uang. hanya kerja sama dengan merbot itu. Bener, dah Iroh mah setuju ke Kang Sanip. Dah cuman Iroh yang setuju ke Kang Sanip. Ya boleh bisa. lah. Artinya begitu. Ya. Tapi diusulkan kalau bisa jangan seminggu sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali lah. Oke. Ya. Kalau Nanti dicatat diumpamakan ya, Ya. kalau diumpamakan bisa. Ya. Bisa diumpamakan. Gotong royong seperti orang-orang begitu mendengar suara ada yang meninggal, Musibah. ada musibah. Jadi secara spontan langsung Tanpa ada naluri tanpa melalui ini. betul. Coba kalau seperti itu diumumkan misalnya di speaker tuh. Ah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang mari kita bersihkan solokan. Brang, brang. Nah, jika pengumuman yang ada yang meninggal. Nah, kalau gitu bisa, Bang. Bisa. Disepertikan. Ya, alhamdulillah nanti di tetangga saja begitu diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu besok hari Minggu gitu ya kan akan kerja bakti breng ke mall. Wah penuh tadi mall. Kerja bakti. Yang penting mah berengnya keluar. Kerja bakti. Untuk Itu untuk sudah kerja keluar bakti. misalkan seperti begitu. Ya. Itu Terus Pak sekarang masalah ini aja. apa? Ya, bisa dirasakan. Ronda. Masalah ronda. Ini ronda nih. Randa ini mah Randa. Itu nu namana ngaronda Iya. untuk menjaga keamanan dari kampung Dan atau nongol lah komplek atau perumahan. Nah, gotong royong dengan cara apa? Di tiap malam digilir. Nah, ini yang diharapkan, mungkin sekarang bisa melihat orang-orang yang berduit pan kajian ngodok saku embung begadang. Nah, itu, kan? itu tidak Betul. Saya Pak, saya bayar. saya begitu. Nah, kan ini contoh yang tidak baik. Iya mah bangga. Contoh Kang yang Toy tidak mah bangga dengan kelakuan yang tidak baik teh bangga. Begitu Iya. ada bagian Mang Toy. Salawe Salawe apa? 25.000. Bayar. Bohong, 25.000 percaya enggak? Asalnya 75 tapi kan ada Sudah penyesuaian dipotong. jadi 25.000. Oh gitu.
Jadi ambil hikmahnya ya, meronda itu di samping misalnya itu kan disesuaikan, nanti ditanya malam apa bisanya, bisa digilir dan lain sebagainya itu. Manfaat lain itu silaturahim. Masyarakat sekarang kan sudah individualis, teu nyaho jeung tatangga ge. Iya. Harus diakui. Lamun rumah di dia baheula dulu menanyakan di desa ini nu ngaranna Abah Hawi mana? Oh, di sana. Oh, udah tahu ya. Sekarang tetangga meninggal saja tidak tahu. Alamat tetangga saja tidak tahu sekarang. Nah, ini juga sama. Geus kitu ngarona wae mung. Gengsi. Nah, ini di dalam meronda ini kan ngobrol, silaturahmi dan lain sebagainya, merencanakan sesuatu, lain merencanakan ngagarongnya kade. Tapi kan ngaronda, kenyataannya ngaronda sekarang itu remi kan di pos rondanya. Gapleh gitu. Gapleh. Ya, enggak merencanakan sesuatu, Bah. Berarti itu sudah keluar. Sudah keluar. Ini ada dongengnya. Ini dongeng jelas nih. Hanya nggak di dongengnya. Kalau meronda itu ada yang remi, ada yang catur, ada yang sebagainya. Ini pernah kejadian. Kembali lagi. Saya lewat nih, konsinyir ngontrol ke ronda. Ya. Ngontrol. Ya. Punten katanya. Punten. Mangga teh teu ngareret. Begitu terlihat katanya ada yang hilang motor. Jadi motor ditungtun ngelewat yang ngeronda. Punten. Punten seperti itu. Karena serius ke gapleh itu iya. ke remi itu. Tak ke remi itu. Tapi cenapan gitu. Alhamdulillah Bah, kalau saya mah di kampung itu saya itu ditolak untuk meronda itu. Sama siapa? Bukan oleh semua Pak RW. Oh, nggak boleh. Kalau Kang Sanip nggak boleh ngaronda. Padahal mau sekali dengan itu tema gotong royong. Jadi pernah 1 kali dan 2 kali, ini ya tiap malam minggu gitu kan. Karena saya kerja kan, kerja, kemudian meronda. Sanip kan nganggur, Nip. Sanip kan nganggur. Ya kemarin waktu itu. Dulu. Nah, terus? Jadi saya mah modalnya cuma black kerupuk. Jadi dari jam 7, jam 8 dah keluar. 8 malam. Sampai jam 4 itu terus semua bangun. Kenapa? Kan itu kan black itu terusnya gusur-gusur, gombrong. Terus semua bangun. Nah itu. Wah, semua. Gitu. Jadi udah jangan ngeronda kamu mah gitu kan. Itu bukan ngarona nih. Apa itu? Mengganggu ketertiban umum. Apa harus bangun supaya tidak ada penjahat. Tidak kemalingan ya. Tidak kemalingan kan Sanip masuk itu program Sanip. Tapi nggak diterima. Ya pasti mau diterima nih, karena itu mau mengganggu. Sehingga semua nyala semua di rumah itu. Pada merokok, gitu aja, gombrong, apa yang gitu. Nah ini Kang Sanip, mungkin ini ada yang pengalamannya sama nih, ada anak ini nih, mau nanya ya, sama pengalamannya, sok Neng namanya siapa? Apa nih, sok nanya masalah gotong royong. Masalah gotong royong ya. Dengan Sanip, program Sanip setuju ya? Belum. Namanya siapa? Siva. Ya. Aduh. Pertanyaannya? Mau nanya, kalau misalkan teh gak ikut kerja bakti, terus kita teh patungan buat bayar muruhkeun lah. Pembersih yang buat ininya, itu termasuk gotong royong. Nah gitu, Bah. Bayar reongan lah. Reongan. Tapi yang mengerjakannya bukan ya, kita. Enggak, kan dibelikan patung kan tadi. Patungan teh iuran. Tak gitu atau yang jelas kan patung iuran. Ya, jadi itu bisa bisa disebut gotong royongnya itu adalah bukan orang yang bekerjanya. Tapi yang menyuruh kerja. Bisa. Gotong royong juga itu. Harus ada alasan. Kenapa? Yang jelasnya kenapa? Sekarang begini misalnya, di sekolah mau menyelesaikan atau ada tembok yang rusak. Nah OSIS ini patungan, udah kita patungan untuk memperbaiki, nyuruh tukang kan. Karena kalau dikerjakan oleh anak-anak sekolah lain jadi halus malah jadi awut-awutan gitu kan. Karena bukan ahlinya. Jadi salah satu itu. Konteksnya lain dengan meronda tadi. Oh gitu. Konteksnya lain. Kalau meronda itu kan
karena kita punya uang. Pedah-pedah buka duit 20.000 ngan-ngana isukan. Nggak mau ngantuk. Gitu. Besoknya teh ngantorna teh lempang dan duit dipakai mayar ke ngaranna. Ya mana bersama Sanip seperti nah itu. Ini tidak, jadi konteksnya lain ya, konteksnya lain. Kalau yang tadi itu boleh boleh aja. Masih diperbolehkan. Tujuan daripada gotong royong itu adalah untuk mencari sesuatu yang hasilnya baik. Kan? Oh gitu. Hasilnya baik. Tadi kan hasilnya baik. Ya. Hasilnya baik. Positif ya. Nah, positif. Kalau program Sanip gimana? Nggak usah dilanjutkan. Sekarang gini Pak, kira-kira pesan Abah nih, ya pesan Abah untuk kembali menghidupkan yang namanya gotong royong, apa kira-kira pesannya? Pesan mungkin marilah kita kembalikan kepada diri kita masing-masing bahwa hidup berdampingan, hidup bekerja sama, hidup saling menghargai, hidup saling tolong menolong adalah hal-hal yang sangat positif baik bagi diri kita, baik bagi masyarakat, bagi negara, bagi agama. Gotong royong itu sangat penting. Berarti kalau begitu kita rareongan yuran ini benerin saung. Ya, boleh. Gotong royong Ya. Warung Iro. Ya, insyaallah. Dan kita juga yuran untuk nayaga biar seragam nanti. Siap. Ya. Nanti kan dari pemotongan kita kumpulin. Jangan dari pemotongan. Cuma dari uang saya kene. Dari penyesuaian lah nanti Ya, kita coba sesuaikan. Artinya makasih Abah. Memang ada pencerahan, mudah-mudahan kita tetap gotong royong tetap pertahankan. Amin. Terutama contoh untuk anak-anak. Ya, betul. Siap bahwa tidak negara di kampung kita dan tidak di desa ataupun di kota. Gotong royong tetap hidup. Kita tetapkan bahwa gotong royong menjadi ikon negara kita, negara Indonesia. Amin. Bandung.